Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Abur Firdaus dengan NPM 2024-45541. Saya dari Universitas Indah Prasta PGRI dengan jurusan Teknik Industri ingin mereview referensi penelitian yang bertemakan produktivitas. Untuk referensi yang pertama, berjudul Analisis Produktivitas Usaha Dagang Menggunakan Metode APC dan Craig Harris di Kecamatan Kepenjen Kidul di tahun 2023. Yang ditulis oleh Dhani Afrizal Putra Pahlevi. Masalah yang terjadi pada penelitian ini adalah adanya fluktuasi pada komponen input, terutama pada tenaga kerja pada tahun 2019. Upah tenaga kerja per orang saat produksi kendang adalah 12.000, namun mengalami penurunan menjadi 6.000 pada tahun 2020 akibat PHK. Kemudian, pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 9.737.500 per orang. Fluktuasi ini dapat mempengaruhi produktivitas usaha dagang kendang. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah adanya fluktuasi pada komponen input, terutama pada tenaga kerja. Di tahun 2019, upah tenaga kerja per orang saat produksi kendang adalah 12.000, namun mengalami penurunan menjadi 6.000 pada tahun 2020 akibat PHK. Kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 9.737.500 per orang. Fluktuasi ini dapat mempengaruhi produktivitas usaha dagang kendang. Untuk kecocokan masalah pada penelitian ini, yaitu fluktuasi pada komponen input, terutama tenaga kerja, dapat cocok dengan metode yang digunakan dalam penelitian, yaitu metode APC dan metode Craig Harris. Metode APC digunakan untuk mengukur perubahan produktivitas rata-rata dari tahun ke tahun, sedangkan metode Craig Harris digunakan untuk menganalisis produktivitas dengan memperhitungkan komponen input yang berbeda. Dalam penelitian ini, kedua metode tersebut digunakan untuk menganalisis fluktuasi produktivitas usaha dagang kendang akibat fluktuasi komponen input, termasuk juga tenaga kerja. Untuk referensi yang kedua, yaitu berjudul Evaluasi Pengukuran Kinerja pada Sentra UMKM Produk Rumahan Berbahan Kayu Menggunakan Metode American Productivity Center di tahun 2022 yang ditulis oleh Surya Putri Kiarasanti, Said Salim Dahda, dan Yanuar Pandu Negoro. Masalah yang terjadi pada penelitian ini adalah kurangnya fokus dan terarahnya penelitian. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya identifikasi masalah yang jelas pada tahap awal penelitian. Hasil dari pembahasan pada penelitian ini adalah terjadinya penurunan pada indeks produktivitas di tahun 2015, namun mengalami peningkatan pada tahun 2016 dan 2017. Indeks profitabilitas menunjukkan hasil yang tidak konstan, dengan naik turunnya pada setiap input dan total input. Sedangkan indeks perbaikan harga mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, kecuali pada input material yang mengalami penurunan. Kecocokan metode pada jurnal kali ini adalah yaitu metode APC sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengukur kinerja produktivitas pada UMKM. Metode APC telah digunakan dalam penelitian sebelumnya untuk mengukur produktivitas keuangan. Metode ini dapat memberikan informasi yang relevan tentang efisiensi dan kinerja perusahaan dalam hal input dan output. Oleh karena itu, metode APC cocok digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur produktivitas UMKM dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya, referensi jurnal yang ketiga yang berjudul Analisis Produktivitas pada PT Perkebunan Nusantara 2 Persero, Pabrik Gula Kuala Madu, Stabat, Sumatera Utara dengan metode American Productivity Center atau APC di tahun 2020. Penulisnya yaitu Lilis Suryani Nainggolan, Muhammad Taib Hasan, dan Nur Laila Handayani. Masalah yang ada pada penelitian ini adalah kurangnya pemanfaatan input yang baik, yang menyebabkan penurunan tingkat produktivitas dan profitabilitas. Selain itu, terdapat juga masalah dalam penggunaan bahan baku yang tidak stabil, penggunaan energi yang tidak efisien, dan kurangnya pemanfaatan modal dengan baik.
Masalah lainnya adalah kurangnya pemanfaatan tenaga kerja dengan baik yang disebabkan oleh rendahnya motivasi karyawan, kurangnya pengakuan dan pelatihan, serta kurangnya perhatian terhadap keselamatan kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2017 mengalami penurunan yang signifikan dalam tingkat produktivitas dan profitabilitas karena jumlah dan nilai output lebih rendah dibandingkan dengan jumlah dan nilai input yang digunakan. Sebaliknya, di tahun 2016 mengalami peningkatan dalam tingkat produktivitas dan profitabilitas karena jumlah dan nilai output yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah dan nilai output yang digunakan. Dengan demikian, kesimpulan utama adalah bahwa perusahaan perlu meningkatkan manajemen input, efisiensi operasional, dan motivasi tenaga kerja untuk mengatasi masalah-masalah ini dan meningkatkan produktivitas dan profitabilitasnya. Kecocokan pada jurnal kali ini yaitu metode ini digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan dengan mempertimbangkan faktor-faktor input yang digunakan dalam menghasilkan keluaran. Dalam penelitian ini, masalah yang diidentifikasi meliputi kurangnya pemanfaatan input yang baik, serta penggunaan bahan baku yang tidak stabil, penggunaan energi yang tidak efisien, dan kurangnya pemanfaatan modal dengan baik. Metode APC dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menganalisis masalah-masalah tersebut dengan mengukur tingkat produktivitas dan profitabilitas perusahaan berdasarkan input yang digunakan. Dengan menggunakan metode ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara masalah-masalah yang ada dengan faktor-faktor input yang digunakan dalam proses produksi perusahaan. Selanjutnya, referensinya yang keempat yang berjudul Analisa Produktivitas dengan menggunakan metode American Productivity Center dan Crackeris Productivity terhadap area produksi di PTX. Pada tahun 2020, dengan penulis Nur Rahman Julian dan Surya Perdana. Masalah yang terjadi pada jurnal kali ini adalah adanya penurunan produktivitas pada proses produksi obat pencuci mulut di PTX. Faktor-faktor penyebab penurunan produktivitas antara lain lamanya proses cleaning tools, setup mesin, tidak stabilnya input, transfer purified water, transfer alkohol, dan sering terjadinya mati lampu pada saat proses produksi. Hasil penelitian pada jurnal ini yaitu terdapat penurunan produktivitas dalam proses produksi obat pencuci mulut di PTX. Faktor-faktor penyebab penurunan produktivitas meliputi lamanya proses cleaning tools, setup mesin, tidak stabilnya input, transfer purified water, transfer alkohol, dan sering matinya lampu selama proses produksi. Meskipun ada penurunan produktivitas, terdapat peningkatan produktivitas dalam beberapa aspek, seperti input tenaga kerja, input modal, input bahan baku, input lain-lain, dan input total. Hasil analisis produktivitas pada bulan Agustus 2019 menunjukkan bahwa PTX berhasil meningkatkan produktivitas produksi obat pencuci mulut sebanyak 9 batch per bulan, dengan target kualitas sebanyak 798.336 pieces per bulan. Berdasarkan tabel dan grafik yang disajikan, terlihat bahwa output produksi pada bulan Agustus 2019 meningkat signifikan dibanding bulan Juli 2019. Peningkatan ini dapat diatribusikan kepada usulan perbaikan produktivitas yang dilakukan pada lain produksi obat pencuci mulut PTX. Output finished good pada lain produksi PTX meningkat dari 5.898.816 per bulan pada bulan Juli 2019 menjadi 7.983.360 per bulan pada bulan Agustus 2019. Dengan demikian, perbaikan produktivitas yang diimplementasikan pada lain produksi obat pencuci mulut PTX berhasil meningkat hasil produksi secara signifikan
selama periode yang diamati. Kecocokan antara metode dengan jurnal kali ini yaitu bahwa metode yang digunakan yaitu metode APC dan metode Craig-Harris sesuai untuk mengukur dan menganalisis produktivitas pada proses produksi obat pencuci mulut di PTX. Metode APC digunakan untuk mengukur hubungan antara input material dengan output finished good. Sedangkan metode Craig-Harris digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan pertumbuhan produktivitas secara keseluruhan. Untuk selanjutnya, yaitu referensi jurnal yang kelima, yang berjudul Analisis Pengukuran Produktivitas PTXZ menggunakan metode American Productivity Center dan Craig-Harris tahun 2022. Penulisnya yaitu Putri Buana Katili, Akbar Gunawan, Utama Damayanti, Kulsum, dan Bobi Kurniawan. Masalah yang ada pada penelitian ini antara lain adalah kurangnya motivasi kerja dan terhambatnya proses produksi yang menyebabkan penurunan indeks produktivitas tenaga kerja. Selain itu, terdapat masalah pada peningkatan biaya untuk penggunaan input modal karena administrasi pencatatan keuangan yang belum sinkron dan tingginya biaya persediaan barang, jadi dan bahan baku akibat kurangnya koordinasi antara bagian pemasaran, produksi, dan gudang. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengukuran produktivitas PTXZ menggunakan metode APC dan Craig-Harris menunjukkan adanya penurunan indeks produktivitas tenaga kerja pada tahun 2016 sebesar 0,41% dan peningkatan indeks produktivitas tenaga kerja pada tahun 2017 sebesar 4,42%. Yang kedua, indeks produktivitas juga mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 2,7% dan pada tahun 2017 sebesar 1,47%. Dan ketiga, indeks peningkatan harga menunjukkan penurunan pada tahun 2017 menjadi 0,97 yang menandakan adanya penurunan perbaikan harga global. Yang keempat, evaluasi tingkat produktivitas dilakukan dengan menggunakan analisis pohon masalah yang memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas perusahaan. Dan yang kelima, berdasarkan analisis tersebut, disarankan beberapa usulan perbaikan untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman tentang produktivitas parsial dari setiap input dan produktivitas keseluruhan perusahaan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Kecocokan metode pada jurnal kali ini adalah penurunan produktivitas dan profitabilitas perusahaan. Metode yang digunakan untuk mengukur produktivitas kali ini adalah metode APC dan Craig-Harris. Metode APC digunakan untuk menghitung indeks produktivitas tenaga kerja, indeks profitabilitas modal, dan indeks profitabilitas total. Sedangkan metode Craig-Harris digunakan untuk mencari nilai produktivitas total, mencari indeks produktivitas total. Sedangkan metode Craig-Harris digunakan untuk mencari indeks produktivitas total perusahaan. Dengan menggunakan kedua metode ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang produktivitas dan profitabilitas perusahaan, serta memungkinkan untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan produktivitas. Selanjutnya, yaitu referensi jurnal yang ke-6 yang berjudul Pengukuran Produktivitas Menggunakan Metode APC pada Sentra UMKM Tenun Ikat Medali Emas Bandar Kidul Kota Kediri di tahun 2018. Penulis yaitu Kusuma Wardani. Masalah yang ada pada penelitian ini adalah belum diketahui berapa indeks produktivitas, indeks profitabilitas, dan indeks perbaikan harganya pada UMKM Tenun Ikat Medali Emas. Selain itu, belum diketahui faktor-faktor penyebab meningkat atau menurunnya tingkat produktivitas, serta terjadi pemborosan sumber daya, serta energi, material, tenaga kerja, dan perawatan mesin. Hasil dari penelitian ini adalah yaitu meningkatnya indeks produktivitas sebesar 85%,
indeks profitabilitas sebesar 7%, dan indeks perbaikan harga mengalami penurunan sebesar 3% pada UMKM tenun ikat medali emas di Bandar Kidul, Kota Kediri. Kecocokan metode pada jurnal kali ini ialah metode APC digunakan untuk mengukur produktivitas pada UMKM tenun ikat medali emas. Metode ini cocok digunakan karena dapat memberikan informasi tentang indeks produktivitas, indeks profitabilitas, dan indeks perbaikan harga, yang juga sesuai dengan tujuan penelitian untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi perusahaan. Metode APC juga dapat mengidentifikasi faktor penyebab naik turunnya tingkat produktivitas sehingga dapat membantu dalam mengatasi masalah yang ada pada UMKM tersebut. Untuk selanjutnya ada referensi jurnal yang ketujuh yang berjudul Analisis Produktivitas pada Produk Stopless Plastik dengan Metode APC di PT XYZ di tahun 2020 dengan penulis Nova Nadia Firdaus dan Budi Santoso. Masalah yang ada pada penelitian ini adalah penurunan produktivitas di PT XYZ. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan produktivitas antara lain terbatasnya tenaga kerja, penggunaan energi yang berlebihan dan tidak sesuai, modal yang terbatas, serta mesin yang sering rusak akibat kurang perawatan. Hasil penelitian pada jurnal kali ini ialah penurunan produktivitas dan profitabilitas di PT XYZ selama periode tahun 2018 hingga 2020. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan produktivitas seperti pemborosan bahan baku, keterbatasan tenaga kerja, kurangnya disiplin, peningkatan konsumsi listrik, modal terbatas, dan usia mesin yang tua. Metode APC digunakan untuk mengukur produktivitas dan memantau produktivitas dalam proses produksi. Evaluasi produktivitas dengan menggunakan metode ini sangat membantu untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Untuk kecocokan metode dengan jurnal kali ini ialah masalah yang dihadapi pada PT XYZ adalah penurunan produktivitas, dan metode yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis produktivitas adalah metode APC. Metode APC telah digunakan dalam berbagai penelitian sebelumnya. Untuk mengukur dan memantau produktivitas perusahaan dengan menggunakan metode APC ini, penelitian dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan produktivitas dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan masalah yang ada. Selanjutnya yaitu referensi jurnal yang ke-8 yang berjudul Analisa Produktivitas dengan Metode APC di tahun 2022 dengan penulis Dodi Chandrahadinata dan Mela Eliana. Untuk masalahnya pada jurnal ini adalah adanya kegagalan dalam pengendalian yang menyebabkan penurunan produktivitas, profitabilitas, dan perbaikan harga. Penyebab kegagalan tersebut antara lain pengguna jam kerja reguler yang tidak tepat, banyak pekerja menganggur, mesin yang tidak berfungsi, kurangnya motivasi kerja, dan target yang tidak tercapai. Selain itu, kegagalan juga disebabkan oleh kualitas bahan baku yang tidak sesuai standar, perbedaan supplier, harga yang tidak stabil, dan biaya pembelian yang tinggi. Ancaman lain yang dihadapi adalah banyaknya pesaing yang menjual harga murah, ketidakstabilan harga bahan baku, dan daya beli masyarakat yang menurun. Untuk hasil penelitian pada jurnal kali ini, yaitu adanya penurunan produktivitas, profitabilitas, dan harga pada perusahaan PD Barokah Putri. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa penyebab kegagalan, antara lain variasi supplier, kurangnya stok di gudang, dan ketidaksesuaian dengan standar kualitas. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan beberapa strategi perbaikan yang dapat dilakukan, seperti membangun hubungan positif dengan supplier, memastikan stok yang cukup di gudang, dan memanfaatkan media promosi dan kolaborasi dengan supplier. Kecocokan metode pada jurnal kali ini yaitu metode yang digunakan dapat dilihat dari pendekatan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode campuran yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Dalam hal ini, metode kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang ada pada perusahaan PD Barokah Putri, sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk mengukur produktivitas, profitabilitas, dan perbaikan harga dengan menggunakan metode APC dan Krikeris.
Untuk selanjutnya, yaitu referensi jurnal yang ke-9 yang berjudul Pengukuran Produktivitas pada Produk Plastik untuk Meningkatkan Daya Saing di tahun 2022 dengan penulis Suhartini. Masalah yang terjadi pada penelitian ini adalah penurunan produktivitas perusahaan, kurangnya motivasi karyawan dalam bekerja, kurangnya keterampilan karyawan, peningkatan biaya listrik dan bahan baku, keterlambatan pengadaan bahan baku, dan kenaikan harga bahan baku dan biaya energi listrik. Hasil penelitian ini adalah adanya peningkatan penurunan nilai indeks produktivitas perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas perusahaan, seperti tenaga kerja, modal, material, dan energi. Penelitian ini juga memberikan solusi dalam bentuk alternatif perbaikan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Kecocokan metode dalam jurnal kali ini yaitu adanya penurunan produktivitas perusahaan dan beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti kurangnya keterampilan karyawan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah integrasi antara metode APC. Metode APC digunakan untuk menghitung nilai indeks produktivitas, nilai indeks profitabilitas, dan nilai indeks perbaikan harga produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Metode ini cocok digunakan untuk mengukur dan menganalisis produktivitas perusahaan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk referensi jurnal yang ke-10, yaitu berjudul Aplikasi Metode American Productivity Center dan Analisis Facebook untuk meningkatkan produktivitas. Di tahun 2021, dengan penulis Rusadi Evelyn dan Alfian. Masalah yang terjadi pada penelitian ini adalah penurunan produktivitas pada bisnis kecil dan menengah yang memproduksi kerupuk. Penelitian ini menemukan bahwa penurunan produktivitas disebabkan oleh penggunaan sumber daya yang tidak efisien, seperti bahan baku dan energi. Hasil penelitian pada jurnal kali ini adalah peningkatan produktivitas pada bisnis kecil dan menengah yang memproduksi kerupuk setelah menerapkan solusi yang telah diidentifikasi. Setelah implementasi solusi, terjadi peningkatan indeks produktivitas pada semua input, dari material, tenaga kerja, energi, dan modal pada bulan Mei tahun 2021. Indeks profitabilitas juga mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan penerapan solusi yang tepat dapat meningkatkan produktivitas bisnis kecil dan menengah. Kecocokan metode dengan jurnal kali ini, yaitu jurnal yang digunakan adalah metode APC, dan analisis diagram tulang ikan merupakan metode yang relevan dan efektif untuk mengidentifikasi penyebab penurunan produktivitas pada bisnis kecil dan menengah yang memproduksi kerupuk. Metode APC digunakan untuk menghitung indeks produktivitas, profitabilitas, dan perbaikan harga. Dengan menggunakan metode ini, penelitian dapat mengidentifikasi masalah yang ada dan memberikan solusi yang tepat untuk meningkatkan produktivitas bisnis UKM kerupuk Acoy. Untuk referensi selanjutnya, saya mengambil dari skripsi yang berjudul Analisis Produktivitas dengan menggunakan metode American Productivity Center atau APC dan Craig Harris Productivity terhadap area produksi di PTX pada tahun 2020 dengan penulis Nur Rahman Julian. Masalah yang terjadi pada penelitian ini adalah penurunan produktivitas pada stasiun kerja lain produksi sehingga tidak tercapai target produksi. Hasil penelitian ini adalah yang pertama, pada proses produksi obat pencuci mulut, PTX mengalami penurunan produktivitas pada bulan Juli 2019 yang hanya mampu memproduksi obat pencuci mulut sebanyak 7 batch per bulan dengan total output finished goods sebanyak 620.928 batches per bulan, sehingga tidak tercapainya target produksi yang mencapai 9 batch per bulan. Dan yang kedua, setelah dilakukan pengukuran dan analisa produktivitas, maka didapat peningkatan produktivitas pada input tenaga kerja sebesar 44,27%, input produktivitas modal sebesar 0,000001%, input produktivitas bahan baku 0,19%, input produktivitas lain-lain 0,11%, dan input produktivitas total sebesar 0,1%. Kecocokan metode yang digunakan pada skripsi kali ini yaitu metode APC sendiri digunakan untuk mengetahui hubungan secara langsung terhadap pengukuran produktivitas yang kurang baik antara input material dengan output finished good. Sedangkan
Craig Harris sendiri digunakan untuk pengukuran produktivitas total dan menggambarkan tingkat efisiensi pertumbuhan secara keseluruhan. Sekian penjelasan referensi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.